Implementasi aksi perubahan kualitas pelayanan publik di Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong, Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi perubahan Silare Bahari, Sistem Informasi Layanan Penerbitan Rekomendasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berbasis Barcode di Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong, Kabupaten Pemalang. Saya Nur Anwar ST MSI, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 8 tahun 2023, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang aksi perubahan mendasarkan pada isu strategis yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong, Kabupaten Pemalang. Isu strategis tersebut adalah pelayanan penerbitan rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi bagi para pelaku usaha pemilik kapal yang ada di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong. Pelayanan tersebut masih menggunakan cara manual, di mana pemohon datang langsung ke kantor pelabuhan. Waktu tunggu pun mengurangi efektivitas operasional penangkapan ikan. Tujuan jangka pendek adalah tersedianya rekomendasi BBM bersubsidi yang menggunakan sistem pelayanan berbasis barcode secara cepat, mudah, dan akuntabel di Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong sejumlah 80 kapal. 2. Membangun komitmen dan kesepakatan bersama dengan instansi terkait. Pelaksanaan aksi perubahan melibatkan stakeholder baik internal maupun eksternal, berpengaruh dan memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap proyek perubahan. Salah satu kegiatan dalam rangka membangun komitmen dan kesepakatan bersama adalah dengan koordinasi secara intens dengan masing-masing instansi baik pemerintah, non-pemerintah, dan kelompok masyarakat. Dulu memang nomenklaturnya pelabuhannya di Asem Doyong, kami tadi nelayan dari Malang Timur, Josoke, kemudian Kusari, Kecil, Ketapang, Tanjung, dan Sumbi. 5, tanahnya di tapi nggak kantornya kami di Asem Doyong. Administrasinya di sana. 3. Penyusunan SOP alur kerja sistem pelayanan. Standar operasional dan prosedur digunakan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tahap aksi perubahan sistem pelayanan. Output dari tahapan ini adalah tersusunnya SOP rencana aksi perubahan sistem pelayanan penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi di Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong, Kabupaten Pemalang. Semua anggota tim efektif harus mematuhi alur dan mekanisme yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan sistem pelayanan tersebut. Empat, bimbingan teknis dan pelatihan pengembangan SDM. Bimbingan teknis dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman sumber daya manusia yang terlibat dalam aksi perubahan. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat perikanan. Kegiatan bimbingan teknis dipersiapkan dengan rapat koordinasi penyelenggara internal. Bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 12 September 2023 di kantor Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong, Pemalang. Aksi perubahan. Asalkan coba terkait yang kemarin Mas Bapak. Izin Pak Selamat saya beri Pak yang kelihatan video. Yang kita scan barcode-nya ini modul ulang. Jadi setiap modul pasti nanti masuk ke sini datanya. Tanggalnya, nama kapalnya, dan lain-lain. Jadi masing-masing dulu untuk rumus dilupakan dulu, karena itu sudah pakai database. Rumus itu kan dulu untuk mengalihkan antara kebutuhan BBM, kapal, dan PK sama mesinnya. Dan ini sudah ketemu. Data ini kan sudah ketemu, mereka
5. Pembuatan sistem pelayanan dengan berbasis barcode. Tahap ini merupakan tahap inti dari aksi perubahan. Kegiatan ini meliputi kegiatan yang pertama adalah penguatan basis data kapal dan data pemilik kapal perikanan di Kabupaten Pemalang. Kemudian membangun aplikasi sistem pelayanan berbasis Google Drive sebagai salah satu kendali sistem pelayanan. Selanjutnya adalah membuat link bagi para pemilik kapal perikanan, mengkonversi link menjadi barcode yang berfungsi sebagai scanning pada saat permohonan. Dan yang terakhir adalah pencetakan rekomendasi BBM bersubsidi melalui online. Uji coba sistem pelayanan. Tahap uji coba bertujuan untuk menguji pelaksanaan rencana aksi perubahan sistem pelayanan. Uji coba juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan efektivitasnya disandingkan dengan sebelum implementasi aksi perubahan. Uji coba sistem pelayanan dimaksudkan agar jika ada kendala yang muncul segera dapat diatasi. Selanjutnya, untuk memastikan sistem pelayanan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, perlu dilakukan simulasi pelaksanaan sistem pelayanan terlebih dahulu. Tujuh, implementasi aksi perubahan. Tahap ini adalah sebagai tahap pelaksanaan sistem pelayanan yang sudah bisa dijalankan dengan mengadopsi dan menutup kekurangan pada tahap uji coba. Diharapkan masyarakat pengguna atau pemilik kapal
yang mengajukan rekomendasi BBM bersubsidi secara bertahap dapat memanfaatkan sistem pelayanan yang dibangun melalui aksi perubahan. Implementasi yang dijalankan dengan tujuan besar agar masyarakat lebih familiar terhadap metode tata cara pelayanan dengan menggunakan media online. Ya, terima kasih dari kantor KPPK Asemdoyong yang memberikan pelayanan melalui BBM barcode dengan lebih baik atau lebih praktis untuk nelayan Mojo. Kami sebagai pembantu nelayan Mojo yang kami harapkan lebih efektif. Terima kasih. 8. Sosialisasi penggunaan sistem pelayanan berbasis barcode. Tahap sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya para pengguna BBM bersubsidi, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tidak mendapatkan kendala yang berarti. Sosialisasi difokuskan pada mekanisme tata cara pelaksanaan, persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar masyarakat nelayan tidak gegap terhadap perubahan yang akan dilakukan. Apa yang diperlukan untuk menerbitkan surat rekomendasi yang dimaksud. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, bahwa manual datang ke sini, kami arahkan. Tujuan kami adalah mempercepat proses penerbitan rekomendasi dengan menggunakan barcode. Di awal kita melaksanakan pelayanan BBM bersubsidi memang banyak kendala, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Puluhan terkait dengan persyaratan. Dulu memang kami mensyaratkan pakai surat ukur atau pas kecil asli, dan ternyata dalam perjalanannya agak kesulitan karena kami tujuannya juga melayani Bapak semua para pemilik kapal terkait dengan surat, tapi permudah. Yang penting ada surat pengantar. 9. Monitoring dan evaluasi. Tahap monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan proyek perubahan serta melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang ada. Kekurangan dan kelemahan yang ditemukan akan dijadikan masukan dan evaluasi untuk segera diambil langkah penyelesaiannya. Simpulan, aksi perubahan kualitas pelayanan publik Si Lare Bahari di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong, Kabupaten Pemalang telah membawa manfaat bagi pemerintah, stakeholder, dan masyarakat nelayan pengguna. Berdasarkan jumlah kapal aktif pada tahun 2022 di Kabupaten Pemalang, ada sejumlah 897 kapal. Asumsi akan terjadi efisiensi sebesar 1.480.050.000 dengan menggunakan sistem pelayanan berbasis barcode. Terima kasih, sehat selalu dan tetap semangat.